Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita perlu mereview materi tentang pendapatan nasional supaya lebih jelas. Jadi pendapatan nasional bisa dipahami dengan 3 pendekatan yang sekaligus ini menentukan rumus dalam menghitung pendapatan nasional. Yang pertama adalah pendekatan pendapatan. Nah, ini pendekatan pendapatan. Rumusnya adalah penjumlahan dari rent, wage, interest, and profit, di mana rent adalah pendapatan yang diterima oleh para pemilik sumber daya alam, ya, tanah. Kemudian wage, ini pendapatan yang diterima oleh para pemilik tenaga kerja, para karyawan, pekerja buruh menerima upah. Kemudian interest, mereka para pemilik modal akan mendapatkan balas jasa berupa bunga atau bagi hasil. Kemudian profit ini untuk para pengusaha atau entrepreneur. Pendekatan berikutnya adalah pendekatan pengeluaran. Nah, ini rumusnya C, consumption, government expenditure, investment. Jadi ini I-nya investment. Kalau di sini interest, ini investment. Ekspor dikurangi impor. Jadi rumusnya seperti itu. Ini pelaku-pelaku ekonomi, rumah tangga konsumen, pemerintah, rumah tangga negara, ya, kemudian rumah tangga produsen, rumah tangga perusahaan, dan masyarakat luar negeri. Dan 4 pelaku ekonomi. Kemudian pendekatan produksi, ya, caranya adalah dengan menjumlahkan semua hasil dari nilai akhir setiap bidang produksi: pertanian, perdagangan, industri, pertambangan, jasa-jasa perhotelan, restoran, dan semuanya dijumlahkan. Nah, itu merupakan pendekatan produksi. Berikutnya adalah konsep pendapatan nasional. Kita akan mengenal beberapa istilah pendapatan nasional. Yang pertama adalah GDP, singkatan dari Gross Domestic Product, atau dalam bahasa Indonesianya produk domestik bruto. Ini merupakan jumlah seluruh hasil produksi penduduk suatu negara. Jadi dibatasi oleh wilayah. Domestik, ada kata-kata domestik. Nah, kemudian dari GDP ini kita bisa menghitung GNP, Gross National Product, atau Produk Nasional Bruto, singkatannya PNB. Ini merupakan GDP ditambah atau dikurangi penerimaan neto atas faktor produksi luar negeri. Kapan ditambah? Ya, jika penerimaannya lebih besar dari pengeluaran. Nah, kapan dikurangi? Jika sebaliknya, jika arus uang masuk, ya, ke dalam negeri lebih kecil dari arus uang ke luar negeri. Jadi ini bisa plus bisa minus. Perhatikan, kalau penerimaan berarti menambah, kalau pengeluaran berarti mengurangi. Konsep berikutnya adalah dari GNP ini kita turunkan menjadi NNP, Net National Product, Produk Nasional Neto. Rumusnya adalah GNP dikurangi penyusutan atau depreciation dan replacement atau penggantian barang modal. NNP dihitung dengan cara GNP dikurangi penyusutan dikurangi penggantian barang modal. Dari NNP kita akan mengenal konsep NNI, Net National Income, dalam bahasa Indonesianya pendapatan nasional neto. Tapi ini kalau disingkat nanti bingung karena mirip dengan ini nanti. Jadi kalau usah disingkat atau tetap saja pakai nama NNI. Dihitung dengan cara NNP dikurangi pajak tidak langsung ditambah subsidi. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat diberikan ke pihak lain. Misalnya pajak pertambahan nilai, itu yang bayar konsumen bisa dibebankan ke konsumen, meskipun nanti itu merupakan beban produsen, ya, perusahaan, tapi bebannya bisa dialihkan pembebanannya. Kemudian subsidi. Jadi perhatikan, kalau pajak tidak langsung mengurangi, kalau subsidi menambah. Berikutnya adalah konsep PI, personal income, pendapatan personal atau pendapatan pribadi. Ini yang paling panjang ini, tapi sebetulnya mudah, hanya plus minus saja. Dihitung dari, ya, jadi personal income dihitung dengan cara NNI ditambah transfer payment, ini pemindahan pembayaran, diantaranya iuran dana pensiun, kemudian dikurangi
laba ditahan atau retail net earning, pajak perusahaan, kemudian iuran jaminan sosial dan iuran asuransi. Ini kalau tanda kurungnya dibuka ya jadi minus semua, ini tanda ini jadi minus. Jadi yang positif hanya transfer payment, yang lainnya mengurangi semua. Terakhir dari PI kita mengenal konsep disposable income atau DI, pendapatan disposable, pendapatan bebas. Ini dihitung dengan cara PI personal income dikurangi pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Misalnya pajak penghasilan, itu nggak bisa orang lain yang kita minta sebagai menerima bebannya. Pajak penghasilannya harus dibayar oleh orang itu sendiri yang bersangkutan. Inilah DI, disposable income. PI dikurangi pajak langsung, pendapatan yang betul-betul sampai ke masyarakat. Nah, konsep ini jika diringkas maka akan menjadi seperti ini ya para siswa. Ya, ini dihafalkan. Caranya mudah. Kamu baca 100 kali tanpa mengambil nafas. Insya Allah kamu akan sukses ya. Jangan dicoba ya. Itu cuma bercanda. Jadi diulang saja, dibaca ulang berkali-kali. Insya Allah kamu bisa. Demikian kajian kita tentang pendapatan nasional. Setelah ini kamu siap-siap untuk ulangan harian pertama. Oke? Goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.